Salam pemirsa, bertemu kembali dengan saya Pendeta Mauro Sitorus dan senang kita boleh belajar firman Tuhan di pelajaran yang ke-6. Judulnya Percaya Sepenuhnya Kepada Kristus. Dan seperti biasa, di samping saya ada Pendeta David dan juga Pendeta Arnold Orang, dan kita akan belajar bersama kedua narasumber kita. Sebelum kita akan belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami akan mengulangi kembali dan mempelajari, mendalami firman-Mu. Kami mengharapkan kuasa-Mu untuk menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayat hafalannya diambil dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Seperti apa pelajaran ini, mari kita akan mendengarkan yang akan dijelaskan dan akan kita diskusikan. Silakan Pendeta David untuk membuka pelajaran ini. Oke, terima kasih Pendeta Mauro Ya. dan Pendeta Arnold, kita semua. Sedikit aja mengulas dari ayat ini, ada kata mengenal di sana ya. Kalau kata mengenal ini dalam bahasa King James Version-nya know new ya, new. Jadi Adam mengenal Hawa. Mengenal itu adalah hubungan, relationship. Atau dalam bahasa lain bersetubuh. Iya. Bersetubuh itu mengenal. Mengenal itu banyak bergantung, banyak ditentukan oleh hubungan, kualitas hubungan. Jadi Rasul Paulus berharap, aku menghendaki ialah hubungan dengan Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Hanya Paulus berharap bahwa hubungannya dengan Yesus Kristus itu akan mentransformasi kepada Dia, menghasilkan sikap yang sama seperti yang dilakukan oleh siapa? Kristus. Oleh Yesus Kristus. Ya, itu apa pengertian dari ayat ini. Nah, tadi sebelum kita mulai, kembali saya agak sulit membuat ilustrasi PowerPoint-nya karena perlu alat peraga yang menurut saya perlu real ya, perlu real. Di sini di tangan saya ada ya seperti cup lah gitu ya. Lalu seharusnya ada kelereng. Tapi saya lihat-lihat kelereng tidak ada di ruangan saya. Tapi ini ada seperti kertas. Saya tidak tahu apakah teman-teman pernah mainkan ini. Tapi saya dulu sering mainkan di ember atau di gayung. Ada kelereng, atau dalam permainan pasar malam itu tong setan. Motor ya? Ya motor. Jadi motor itu keliling di pinggiran daripada tong itu, tong besar itu. Nah ini sering saya lakukan adalah saya memutar cup ini atau ember atau gayung itu, lalu kelereng yang ada di dalamnya itu berputar di pinggir daripada cup atau ember atau gayung itu. Nah, yang menarik bagi saya adalah semakin kuat saya putar kelereng ini, cup ini, semakin kencang kelereng itu mengelilingi pinggiran daripada cup ini, dia semakin menempel gitu. Tapi semakin saya kurangi goncangan cup ini atau ember atau gayung tadi, maka perjalanan dari kelereng itu akan melemah dan turun dan berhenti. Jadi ilustrasi ini mewakili dari goyangan ini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kan begitu. Nah, kelereng dengan dinding ini mengibaratkan selama kita berada di dalam hubungan dengan Yesus Kristus, semakin kuat goncangan itu akan semakin menempel kita. Kan begitu. Nah, semakin menempel, maka semakin kuatlah kita. Nah, ilustrasi itulah yang pertama mau saya sampaikan. Nah, di pelajaran kita ada masalah latar belakang Paulus dan lain sebagainya. Tadi saya sudah katakan bisa kelereng, bisa cup kertas ini, bisa juga ember, bisa juga gayung. Atau dalam permainan pasar malam, bisa tong yang besar, lalu ada motor, ada orang di sana. Gak jadi masalah apa bahan dasarnya,
Ya. Selama itu berfungsi, bergerak seperti yang saya terangkan tadi, maka itu akan apa? Akan terjadi. Semua orang punya latar belakang. Selama latar belakang itu tidak menghalangi kita mengenal, berhubungan, kalau dalam bahasa perjanjian lamanya Adam dan Hawa bersetubuh dengan Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus, tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya pernah coba cup ini tidak bulat 360 derajat, tapi bengkok dia. Tetap berputar, tapi suaranya berbeda. Suara putarannya itu nggak asik didengar gitu. Ada seperti benjolan gitu. Memang benjol, jadi suara itu seperti apa? Seperti benjolan yang putarannya tidak sempurna. Artinya selama ketergantungan kita dengan Yesus itu tidak sempurna, tidak sepenuhnya, kita tidak akan menghasilkan suara yang didengar dengan merdu. Tapi pada waktu kita berputar, menempel dengan dinding cup, dinding ember, dinding gayung ataupun tong setan itu, maka suara dari putaran itu akan lebih enak untuk apa? Untuk didengar. Tidak masalah latar belakang, tidak masalah doktrinnya apa yang dia tahu, tetapi pada saat kita bergantung kepada Kristus sepenuhnya, maka kita akan menjadi sesuatu yang baru, kita akan semakin kuat dengan Yesus, dan suara itu akan lebih apa? Lebih nyaring terdengar. Itu ilustrasi yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta David yang sudah memberikan ilustrasi menjadi gambar bagi kita akan pelajaran kita sepanjang pelajaran yang ke-6 ya. Pelajaran ke-6 ini masih berfokus kepada kehidupan Rasul Paulus. Nah, kita melihat bahwa Paulus ini selalu mengulang-ulangi dia punya terbelakang, dia asal dari mana, kemudian kebanggaannya disebutkan di sini, dia seorang Yahudi, dia disunat setelah 8 hari dan sebagainya, yang menjadi kebanggaan secara manusiawi. Nah, kita melihat setelah dia mengenal Kristus, semuanya itu dia tanggalkan, dianggap rugi. Jadi bahasa yang digunakan bahasa orang dagang kan, ada untung, ada rugi. Nah, saya mau bertanya ke Pendeta Arnold, hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk membuang kebanggaan-kebanggaan kita, mungkin prestasi kita dan sebagainya, sehingga kita mengalami sebuah perubahan seperti Rasul Paulus, kita menganggap kebanggaan itu menjadi git setelah kita mengenal Kristus. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang bisa saja ini menjadi guncangan bagi kita punya perjalanan iman. Karena dalam kita mengenal Kristus, dalam konteks Rasul Paulus mengenal Kristus, maka bukan dia anggap rugi, malah dianggap apa? Itu sampah. Ya. Wah, ini luar biasa. Terkait dengan ilustrasi ini menarik juga. Ya. Karena kalau seandainya Kristus yang kita pegang itu semakin erat, goncangan itu pun datang, kita nggak perlu takut. Itu dia. Karena kenapa? Kita sudah tanggalkan kita punya kebanggaan diri. Seperti itu. Saya tertarik dengan yang Pak Pendeta bilang tadi, dalam bahasa perjanjian lama, mengenal. Kata mengenal itu, ini luar biasa. Ketika saya pelajaran sekolah sahabat ini, sebenarnya pengenalan akan Kristus Rasul Paulus ini, pengenalan macam apa sehingga Rasul Paulus bisa nyaman dengan Kristus, bisa percaya sepenuhnya kepada Kristus. Dia mengenal dengan cara yang seperti apa? Oh, ternyata tadi Pendeta Penjahitan bilang dia itu mengenal sama seperti, maaf kata, suami istri mengenal, saling mengenal. Dalam bahasa perjanjian lama itu yada, betul ya, Ya. Pendeta? Pengalaman seperti suami istri, bukan dalam hubungan seksual yang saya mau angkat, bukan, tetapi mengenal luar dalam. Kristus mengenal siapa itu Paulus, siapa itu Saulus, siapa itu Paulus, dan Paulus mengenal kepada siapa dia percaya. Dengan demikian, apa yang terjadi? Dia mampu mengucapkan bahwa segala kemuliaan yang dia sudah peroleh sebelumnya, segala pengetahuan yang dia sudah pelajari sebelumnya, itu sampah. Ya. Ketika dia mengenal, itu kan tadi kata ketika dia mengenal akan Kristus, bukan sekedar mengenal. Itu dia. Know, knew, known. Ya. Mengenal kan? Itu dia. Bukan sekedar itu. Ternyata yada,
Mengenal melalui pengalaman. Nah, itu ya. Ini yang apa namanya? Penekanannya dari kata itu. Ya. Bahwa kita mengenal Kristus melalui pengalaman bersama dengan Kristus sehingga kita bisa mengabaikan semuanya itu. Ya. Kita akan anggap itu adalah kerugian. Kita akan anggap itu adalah sampah karena pengenalan akan Kristus. Terima kasih Pendeta Penjahitan untuk ilustrasi dan kata mengenal tadi. Bahwa dengan pengenalan itulah maka kita menjadi confidence, kita yakin, kita rasa nyaman berada dalam Kristus. Bukan hanya pengenalan biasa-biasa, tapi harus mengalami pengenalan sama seperti yang Rasul Paulus alami. Mungkin itu Pendeta. Terima kasih Pendeta Ronald. Pelajaran kita juga menyinggung tentang suatu kepercayaan Yudaisme bahwa dengan disunat maka orang akan diselamatkan, sementara Rasul Paulus menyinggung hal itu. Sekalipun dia disunat, dia tidak bergantung kepada aturan-aturan, bahwa keselamatan itu bukan berdasarkan sunat. Ya, jadi isu ini diangkat oleh Rasul Paulus. Nah, kalau kita lihat dari sekarang, mungkin saja kita bisa terjebak dalam legalisme. Ya, kita berbuat baik, kita menuruti 10 hukum supaya kita diselamatkan. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Pendeta David? Apakah kita bisa diselamatkan karena penurutan kita kepada 10 hukum? Oke. Sekarang kita ada di ruangan studio ini kan. Sering kita rekaman di sini tapi kita nggak tahu situasi di luar apa. Bener ya? Ya. Lalu contoh kita lagi bertiga nih rekaman di sini, asik ngobrol. Tiba-tiba datang orang, di luar hujan. Oke. Di luar hujan. Begitu dengar kata di luar hujan, terjemahan di kepala kita apa? Basah. Basah. Ya. Payung. Maksudnya begini. Pengertian kita, penerimaan kita, terjemahan kita dengan kata hujan itu banyak dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing. Betul. Cerita kan? Hujan, bayang kita beda-beda. Oh ini payung, basah. Payung. Saya mungkin pandangannya. Tapi begitu kita buka jendela, kita lihat keluar, oh ini hujannya tuh begini rupanya. Bisa dapat? Jadi saya dapati yada itu adalah the door of the eye. Pintu dari mata. Loh, apa ada pintu dari mata? Kayak tadi. Kita kan lihat. Mata itu bisa jadi pengertian, melihat dengan mata pengertian kita. Jadi Paulus mengerti selamat itu oleh karena sunat. Begitu bertemu dengan Yesus, begitu berhubungan, pengalaman langsung. Mempunyai pengalaman dengan Yesus, baru terbuka. Ini sebenarnya. Maksudnya. Itu dia. Bisa dapat kan? Ya. Sama seperti tadi itu. Baru ngeh ini. Datang, baru ngeh. Ternyata ini. Gua baru ngeh. Begitu bilang hujan. Kita spesifik dulu. Hujannya deras. Pengalaman hujan paling deras bagaimana? Pengalaman hujan paling deras bagaimana? Pengalaman hujan yang paling deras bagaimana? Kan beda-beda nih. Iya. Tapi begitu kita sama-sama, yuk kita buka jendela yuk. Alami sama-sama. Alami. Derasnya begini. Ya. Rupanya selama ini yang saya pikirkan tentang deras itu nggak bener gitu. Kalau nggak bener sama dengan sampah. Itulah sebabnya Rasul Paulus bilang, dia langsung itu sampah, rugi itu. Betul ya. Luar biasa. Karena jadi, pengenalan akan Kristus itu. Bahasa lainnya adalah seperti orang di bawah tempurung. Katak di bawah tempurung. Katak di bawah tempurung. Dan tempurung dia. Taunya itu aja itu begitu buka gini, rupanya gini. Itu. Sama seperti kalau kita udah menikah sama-sama kan. Mungkin waktu pacaran dulu kita, ini cewek pendiam gitu kan. Gak banyak. Setelah menikah ngomong, ini rupanya. Ada sesuatu yang tersembunyi. Berarti yang selama ini gua tahu belum apa-apa. Ini rupanya ini aslinya. Kan itu begitu. Mengenal itu memang. Itu mengenal. Baru dikenal itu. Baru non ya. Baru non. Semakin nah, kita sense positif ya. Nah, semakin lama kita berkomunikasi dengan pasangan kita, semakin banyak yang kita tidak tahu. Dan semakin banyak yang kita tidak tahu itu membuat kita semakin mengerti tentang pasangan kita. Oh gini. Ya.
Oh gini ya, oh gini. Tapi itu mengalami proses ini kan? Proses. Guncang-guncang. Gojangan ini. Kan gitu kan? Bahkan guncangan Paulus itu keguncangan Wah, luar biasa. Itu luar dia. biasa. Antara hidup dan mati kan guncangan yang Iya, dialami. iya. Begitu tak jendela. Oh ini rupanya. Kalau pengantin begitu buka cadar. Oh ini. Kaget-kaget. Makanya Paulus itu sangat percaya dan sangat nyaman dalam dengan Kristus. Iya, Itu iya. dia. Sampai di ayat-ayat yang lalu yang kita bahas adalah bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Jadi apapun dia. yang dia bilang sudah itulah Sudah itu. itulah yang benar. Itulah ya. Itu dia. Sama kayak kita kan. Nanti jam 4 main bola ya contohnya kan. Tapi kalau istri bilang jangan, apa kita bilang? Jangan. Enggak. Kenapa istri gua bilang? Lebih kuat soal istri. Kenapa? Feeling dia lebih kuat dari feeling Iya. Ini sense positif ya, sense Iya. positif. Baik, sebelum kita tutup ini pelajaran kita, mungkin ada closing statement dari Pendeta David dan Pendeta Arnold. Saya mulai dari Pendeta David. Oke, saya bacakan yang hari Jumat tadi ya. Ia yang mau membangun tabiat yang kuat dan simetris, ia yang mau menjadi seorang Kristen yang seimbang benar, harus menyerahkan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu bagi Kristus. bulat seperti ini. Kalau mau nyaring kedengarannya, harus bersatu dengan apa? Antara kelereng atau bola ini dengan apa? Dengan wadah yang kita gunakan ini. Puji Tuhan. Baik, Ya. Arnold, silakan. Kalau dari saya mungkin yang ini boleh saya sampaikan bahwa kepercayaan yang sejati kepada Kristus dikatakan di sini, orang percaya dipanggil untuk meninggalkan kepercayaan pada sesuatu tidak ada sesuatu selain daripada kepercayaan yang tulus kepada Kristus. Misalnya status kita, tradisi kita, tinggalkan itu untuk Kristus kalau memang itu bertentangan dengan Kristus. Dengan demikian dia akan menemukan identitas serta jaminan. Itu kan tadi kan, jaminan hidup kekal yang berada di dalam Kristus saja. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta David dan Pendeta Arnold. Pemirsa, demikian pelajaran yang boleh kami sampaikan. Semoga ini menolong kita untuk semakin mengerti pelajaran ini. Bagaimana saudara menerima berkat ini boleh dibagikan kepada orang lain agar ini dapat didengar dan orang semakin mengerti, sebanyak orang mengerti dan mengenal akan firman Tuhan. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.